Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon pertolongan, dan kepadanya kita memohon ampun, dan kepadanya juga kita berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Siapa saja yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan atau biarkan tersesat, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Segala sesuatu adalah kehendak Allah. Oleh karenanya, tidaklah mungkin kita berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita berupaya untuk memuji Allah, mengingat Allah, memohon kepada Allahu Rabbul Alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang ahbabullah. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki karakter-karakter yang Allah dan Rasulnya menyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai orang yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kali ini adalah karakter yang ke-21, yaitu orang-orang yang memiliki rasa malu dan yang menutupi. Di dalam sebuah hadis dari Ya'la bin Umayyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi bila izar. Ada seseorang yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah melihat seorang lelaki sedang mandi dan buang air besar tanpa kain yang dikenakan. Fasa'idal minbar. Suatu ketika Nabi naik ke atas mimbar, fahamidallah, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala wa athna alaihi
dan menyanjung Allah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla adalah maha pemalu lagi maha menutupi. Yuhibbul haya'a wa satra. Dan Allah mencintai dan menyukai malu. Ya, menyukai malu dan juga menutupi. Yuhibbul haya'a wa satra. Ya. Mencintai sifat malu dan menutupi. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Maka apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah dia menutupi diri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinyatakan hadisnya sahih. Rekan-rekan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malu itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-hayy, al-hayyu adalah merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Di mana Rasulullah tadi katakan innallaha hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha menutupi. Di dalam hadis yang lain dari Salman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun." Sesungguhnya Rabb kalian adalah maha pemalu dan maha pemberi. Yastahyi min 'abdihi an yarfa'a ilaihi yadayhi fayaruddahuma sifran aw qala khaibataini. Dan Allah malu dari seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya di dalam memohon kepada Allah. Kemudian kedua tangannya dikembalikan atau ditarik lagi dalam kondisi sifran, kosong. Atau dalam kondisi tidak mendapatkan apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah beri kepadanya. Dan Allah malu. Ya, dalam hal ini Allah malu tidak memberikannya. Ya laisa fihima syai'un. Tidak ada sesuatu yang didapati oleh hamba itu. Dan malu juga merupakan sifatnya para malaikat. Sifatnya para nabi dan rasul. Dan juga hamba-hamba Allah yang saleh. Suatu ketika diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan tatkala itu keadaannya kedua paha beliau atau kedua betis beliau tersingkap. Lalu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk, lalu diizinkan. Sedangkan Rasulullah alaihissalam tatkala masuknya Abu Bakar, dia masih dalam kondisi atau keadaan sebagaimana adanya, yaitu paha atau kedua betisnya tersingkap. Lalu terjadilah perbincangan di antara mereka. Kemudian datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sama tatkala datangnya Abu Bakar, yaitu paha atau kedua betisnya tersingkap, hingga terjadi perbincangan di antara mereka. Kemudian datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan meminta izin untuk masuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, yakni mengubah posisinya yang tadinya berbaring menjadi duduk dan merapikan pakaiannya, menutupi bagian tubuh yang tersingkap hingga paha daun kedua betisnya ya tidak lagi tersingkap.
Setelah hajat perbincangan antara Nabi SAW dengan Aisyah selesai dan Utsman bin Affan keluar, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW dengan mengatakan, dakhala Abu Bakr walam tahtasya lahu walam tubarihi. Abu Bakar masuk, namun engkau tidak bersukacita menyambutnya dan tidak menghiraukannya. Tsumma dakhala Umar walam tahtasya lahu walam tubalihi. Dan begitu juga Umar datang, namun engkau tidak bersukacita menyambutnya dan tidak juga menghiraukannya. Tsumma dakhala Utsman. Kemudian masuklah Utsman, fajalasta wasawaita thiyabaka. Lalu engkau duduk dan kau merapikan pakaianmu. Artinya Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang terjadi perbedaan bagaimana sikap beliau tatkala menerima kedatangan Abu Bakar dan Umar, berbeda dengan tatkala menerima kedatangannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, ala astahyi min rajulin tastahi minhul malaika? Apakah aku tidak merasa malu pada seseorang yang mana para malaikat pun merasa malu kepadanya? Jadi malaikat juga memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu, ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Dalam riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-'adra fi khidriha, fa idza ra'a syai'an yaqra'uhu arafnahu min fi wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada seorang wanita dalam pingitan. Apabila beliau melihat sesuatu yang beliau tidak menyukainya, maka kami dapat mengenalnya dari wajah beliau. Jadi Allah Subhanahu wa taala malu, dia memiliki sifat malu, dan para hambanya yang dekat dengannya atau yang dimuliakan olehnya juga memiliki sifat malu. Adapun malu yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah seperti halnya penjelasan terhadap sifat-sifat Allah yang lainnya, yaitu tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya, tidak diketahui cirinya dan bentuknya oleh akal kita, dan disesuaikan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan target dan tujuan dari penyandangan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya adalah untuk melakukan apa-apa yang menggembirakan dan untuk meninggalkan apa-apa yang membahayakan, dan memberi tanpa harus diminta. Ini ada kaitannya dengan hadis ketika kita bacakan tadi, kita sebutkan tentang Allah malu tidak memberi kepada hambanya tatkala dia menengadahkan kedua tangannya kepadanya, memohon kepadanya, lalu hamba ini tidak mendapatkan apapun. Al-Fairuz Abadi berkata, adapun malunya Rabb yang maha memberkahi, yang maha tinggi terhadap hambanya, maka itu adalah jenis sifat yang lain. Maksudnya tidak sama dengan sifatnya para hamba atau makhluk. Kita tidak mengetahuinya dan tidak bisa mengatakan bentuknya. Maka kita mengatakan, sesungguhnya Allah itu malu terhadap sifat kedermawanan, kebaikan, dan suka memberi. Karena sesungguhnya Allah
adalah Maha Pemberi karunia. Malu dari hambanya jika hambanya itu mengangkat kedua tangan kepadanya untuk mengembalikannya dalam kondisi kosong. Dan malu untuk menyiksa orang tua yang sudah tua di dalam Islam. Bagaimana dalam kitab Basair Zawi At-Tamyiz. Ya, begitu juga terdapat dalam kitab Nadrah An-Na'im. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun sifat yang malu yang ada pada manusia, maka ini masuk ke dalam kategori yang global. Yaitu dia adalah merupakan akhlak yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan, yang mendorong seseorang untuk menjauh dari keburukan. Itu sifat malu yang terpuji. Ibnu Alan rahimahullah mengatakan, maka orang yang mempunyai rasa malu, dia tidak akan berbohong, tidak akan mencela, tidak akan melaknat, tidak akan bermain-main, tidak akan membicarakan kejelekan orang lain, dan dia tidak akan mengadu domba. Dia tidak akan mencemooh orang lain. Dia tidak akan berkata dengan perkataan yang buruk, dengan perkataan yang kasar. Dan dia tidak akan berbicara dengan ucapan yang dengan ucapan itu menjatuhkan martabat orang lain, apalagi di depan banyaknya orang. Dan dia tidak akan berbicara dengan ucapan yang mengakibatkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu sifat malu yang jika seorang hamba memilikinya, maka dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki sifat malu, dia tidak akan berzina. Ya, dan dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang mendekatkan kepada perzinahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabuz zina. Bukan sekedar zinanya yang dilarang, tetapi Allah katakan la taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Artinya tidak boleh melakukan perkara-perkara yang mendatangkan atau mengantarkan dia atau mendekatkan dia kepada perzinahan. Seperti contoh, berjabat tangan dengan tangan wanita yang bukan mahramnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la'an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin hadidin atau bimikhyatin min hadidin khairun lahu an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ya, sungguh seseorang ditancapkan di kepalanya besi atau jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidaklah halal baginya, atau wanita yang bukan mahramnya. Jadi tancapkan besi di kepala, kata Nabi, itu lebih baik. Padahal ini enggak baik, gitu ya. Itu lebih baik baginya dibandingkan dengan dia memegang wanita dengan sengaja yang wanita ini bukan mahramnya. Berarti perkaranya sangat dahsyat. Dan azabnya sangat pedih. Begitu juga berkhalwat dengannya, berduaan dengannya. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuha. Fa inna syaitana thalithuhuma. Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan wanita. Ya, berduaan dengan wanita. Maka sesungguhnya syaitan itu adalah yang ketiganya. Dan para ulama menjelaskan, yang dimaksud syaitan yang ketiganya
Karena syaitan ini akan berada di antara mereka dan akan membisikkan bisikan-bisikan yang mengantarkan mereka kepada perzinahan yang besar. Yang semakin lama mereka berduaan, maka akan semakin banyak bisikan yang akan dibisikkan kepada mereka untuk jatuh kepada kemaksiatan yang lebih besar. Kalau berduaan dengan yang mahram enggak masalah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan yang dimaksud dengan mahram adalah kullu man haruma alaihi nikahuha. Yaitu setiap yang diharamkan menikahinya ala ta'bid, ya selama-lamanya li sababin mubahin, dengan sebab yang mubah, li hurmatiha, yakni dikarenakan kemahraman wanita tersebut. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga seseorang yang memiliki sifat malu, dia tidak akan mencuri atau melakukan hal-hal yang serupa dengan mencuri, yaitu mengambil harta dengan cara yang zalim, seperti memakan dengan makan yang diharamkan, seperti dia menyuap untuk mendapatkan sesuatu, bermain riba dengan memakan harta dari riba. Begitu juga orang yang memiliki sifat malu yang menjadikan dia kekasih Allah, ala dia tidak mendurhakai kedua orang tuanya. Dia juga tidak berperilaku, berbuat sesuatu yang menyakiti hati tetangganya, yang memutuskan tali kekerabatannya. Dan juga dalam perniagaan, seseorang yang memiliki rasa malu, dia tidak akan menipu. Dia tidak akan berkhianat tatkala diberikan amanah. Dia akan menepati janji tatkala dia berjanji. Kalaulah ada perjanjian di antara dia dengan orang lain, dia akan tepati. Ini orang yang memiliki sifat malu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidaklah datang melainkan dengan kebaikan. Ini yang diinginkan. Jangan malu-maluin. Ya. Terlebih lagi, orang yang memiliki sifat malu, dia tidak akan meremehkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah wajib untuk diterapkan. Apalagi perkara-perkara yang fardu. Wajib untuk ditunaikan, dilaksanakan. Tidak boleh diremehkan karena itu hak Allah. Begitu juga haknya manusia, tidak boleh diremehkan. Inilah hakikat malu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian dari Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qala qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini malu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Qala laisa dzaka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu maksudnya, kata Nabi. Walakinnal istihya minallahi haqqal haya. Sesungguhnya malu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu adalah an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu dan apa yang terkumpul di kepalamu. Apa yang terkumpul? Telinga, mata, lisan. Dari sekian banyak yang tertempel di kepala, ketiga hal ini sering digunakan untuk bermaksiat oleh orang-orang yang lalai. Wal batna wa ma hawa, dan juga menjaga perut, ya, dan apa yang berada di dalamnya. Perut dan yang menempel dengannya dan apa yang berada di dalamnya.
wal tadhkuril mauta wal bila, dan engkau mengingat mati dan bala, ya azab. Itu yang disebut dengan malu, sebenarnya malu. Hingga tatkala menjaga kepala, dia tidak akan melihat sesuatu yang diharamkan. Dia tidak akan mendengar sesuatu yang diharamkan. Dia tidak akan melontarkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah. Dan dia tidak akan memasukkan sesuatu ke dalam perutnya di sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Daging yang tumbuh dari makanan yang diasupkan atau dimasukkan ke dalam perut, ya, dari yang haram, melainkan neraka yang berhak untuk melumatnya. Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia harus meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh telah malu terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita melihat seseorang sudah mulai tidak menghiraukan apa saja yang ada di depannya, tidak lagi peduli orang-orang yang berada di sekitarnya, tidak ada peduli alat-alat apa saja yang berada di sekitarnya, mau CCTV, mau apapun, maka orang yang seperti ini tidak ada kebaikan pada dirinya. Dan dia tidak memiliki seorang pengurus pun, dia tidak memiliki seseorang yang mengurus dirinya, yang tatkala dia jatuh kepada kesalahan akan diingatkan. Dia tidak akan memiliki orang-orang yang berada di samping yang berdiri untuk menasihatinya. Maka malulah ya ikhwan fiddin. Janganlah menjadi seseorang yang tidak peduli dengan apa yang berada di sekitarnya. Hingga Nabi SAW mengatakan tentang orang ini, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasda' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara sesuatu yang manusia sudah mengetahuinya dari dari perkataan kenabian pertama adalah apabila kamu tidak merasa malu, maka berbuatlah apa yang kamu inginkan. Lihatlah kemaksiatan yang terjadi. Lelaki dan wanita berkhulwat berduaan, dia tanpa peduli siapapun yang melihatnya. Meminum minuman yang diharamkan tanpa peduli ya siapapun yang berada di sekelilingnya. Dan begitu seterusnya. Dan tentunya ikhwan fiddin, a'azinallah wa iyyakum, hilangnya rasa malu pada diri seorang hamba tentunya ada proses-proses yang dilalui olehnya. Perbuatan dari perbuatan yang kecil, kemudian dibiarkan dia tidak beristighfar, dia tidak muhasabah diri, hingga akhirnya muncul perbuatan yang lain yang juga mengikis rasa malu, hingga sampai kepada melakukan kemaksiatan di tempat keramaian, tidak peduli lagi, tidak malu kepada Allah dan tidak malu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menghilangkan rasa malu yang tersebar dan nampak di sekeliling kita adalah menganggap mudah dan menganggap sepele di dalam masalah beberapa aurat. Ya, seperti membuka aurat tanpa ada penyebab. Di antara yang merupakan sesuatu yang paling jelek dalam masalah ini adalah mandinya seseorang di suatu padang yang luas, yang tidak tertutup, di depan manusia, baik di kolam-kolam atau apapun, atau di lautan, dalam kondisi membuka aurat. Ketahuilah, salah satu di antara perbuatan syaitan adalah membujuk
membisikkan agar manusia membuka auratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-A'raf ayat 27, "Ya bani Adam, la taftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah." Wahai ibnu Adam, janganlah kalian terkena fitnah oleh syaitan sebagaimana mengeluarkan kedua ibu bapak dari surga, maksudnya Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang membuat tanggalnya pakaian keduanya hingga memperlihatkan hal-hal yang buruk. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Innallaha hayyun sitirun. Allah itu maha pemalu dan maha menutupi. Yuhibbul haya wa satra. Allah menyukai malu, sifat malu dan menutupi. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, sebagaimana kita katakan tadi. Kalaulah itu tidak diperbolehkan bagi seorang lelaki membuka aurat di tempat yang terbuka, maka lebih buruk lagi kalau wanita membuka auratnya di tempat terbuka, di pinggir-pinggir pantai, di hadapan lelaki-lelaki yang bukan mahramnya. Dan wallahi ini adalah seburuk-buruknya perbuatan di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini. Dahulu orang-orang musyrik tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang, baik laki-laki maupun perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingkari perbuatan mereka. Wa idza fa'alu fahishah qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apakah kalian akan mengatakan atas nama Allah atau atas Allah apa yang tidak kalian ketahui? Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menutupi diri mereka. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musrifin, yang berlebih-lebihan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulnya dalam Fathu Makkah, menguasai kota Makkah, beliau mengutus seorang penyeru dan menyuruhkan kepada manusia pada musim haji, dan itu tahun ke-9 Hijriah. Dengan perkataan bahwasannya setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak diperkenankan menunaikan haji dan tidak boleh mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, ba'athani Abu Bakrin fi tilkal hajjah fi muadzinin yauman nahri nuadzinu bimina alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wala yatufa bil baiti uryan. Abu Bakar mengutusnya pada haji waktu itu dalam kelompok para penyuruh pada hari penyembelihan hewan, agar kami menyuruhkan di Mina. Kami menyuruhkan bahwasannya setelah tahun ini orang musyrik tidak diperkenankan menunaikan ibadah haji, dan orang yang telanjang tidak diperbolehkan mengelilingi Ka'bah. Dan di antara juga sesuatu yang menghilangkan rasa malu adalah terlalu mudahnya kaum wanita bepergian tanpa mahram. Melakukan safar tanpa mahram. Tetapi Ustaz,
Bukankah di antara sahabiat ada yang hijrah dari Makkah ke Madinah tanpa mahram? Ya, seperti Ummu Kalsum. Seperti Ummu Kalsum bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka kita katakan kondisi saat itu, kalaulah tidak meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, maka mudarat yang besar akan menimpanya. Maka dalam ini harus dipahami di dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalau terdapat dua mudarat, maka hindari mudarat yang lebih besar dan diperbolehkan untuk mengambil mudarat yang lebih kecil. Dan salah satu di antaranya, kalau hijrah, kalau safar tanpa mahram adalah perkara yang menentang atau melanggar syariat Allah, akan tetapi kalau tidak safar maka akan terjadi mudarat yang besar seperti binasa, terbunuhnya dia dan lain sebagainya, maka dibolehkan baginya untuk meninggalkan tempat itu. Namun pertanyaannya, apakah kondisi Anda yang melakukan safar, ya, yang melakukan safar tanpa mahram, apakah kondisinya sama dengan hal demikian? Begitu juga wanita yang tidak melakukan safar, namun wanita yang hendak pergi memeriksa dirinya ke dokter, yang dokternya lawan jenis, padahal ada dokter wanita yang berkompeten di dalam masalah yang sedang dia keluhkan, dengan gampangnya dia pergi ke dokter yang lelaki. Maka para ulama yang mencela perbuatan ini, ya, para ulama mencela perbuatan ini, kecuali jikalau tidak ada yang berkompeten, melainkan adalah dokter yang lelaki di dalam menangani keluhan yang dia miliki, ya, dan itu pun hendaknya dengan berhati-hati, seperti berusaha untuk tidak membuka seluruh auratnya, sebatas tempat yang dibutuhkan, dan juga pergi bersama mahramnya. Dan di antara yang menghilangkan rasa malu adalah bersolek, membuka wajah. Itu seorang wanita yang menampakkan perhiasannya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, baik itu di dalam rumahnya, yang ketika kedatangan tamu yang bukan mahramnya, ataupun di luarnya, atau di luar rumah. Dibarengi, bahkan di antaranya dibarengi dengan menggunakan harum-haruman yang membuat lelaki-lelaki memalingkan wajahnya untuk melihatnya, untuk melirik kepadanya. Ini adalah hal yang menghilangkan rasa malu pada dirinya. Rasa malu yang terpuji tentunya akan hilang dari dirinya. Rasa malu yang padahal kalau ini ada pada dirinya, maka dia akan menjadi di antara kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang juga menghilangkan rasa malu adalah yang terjadi dalam pesta pernikahan, pesta perkawinan, yang dimana pengantin duduk dengan mengenakan perhiasannya di hadapan tamu-tamunya, ya, tamu-tamu undangan tentunya, yang pemuda-pemuda mengelilinginya dari setiap sudutnya, bahkan berfotoria dengannya dalam kondisi tidak ada penghalang. Maka ini yang disebutkan oleh beliau, Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah dalam kitab ini, tentang di antara hal yang menghilangkan rasa malu. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Adanya rasa malu menandakan adanya keimanan pada diri seseorang. Hingga tatkala rasa malu itu tercabut, maka akan tercabutlah keimanan pada diri seseorang. Ya, tercabutlah keimanan pada diri seseorang. Dengan inilah berbahaya, ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya ma'syaral muslimin, istahyu min Allah. فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط من الفضاء متنقعا بثوبي حياء من ربي. Wahai sekalian kaum muslimin, malulah kalian dari Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh aku bernaung ketika pergi untuk membuang hajat di padang luas, menutupi diriku dengan bajuku karena malu dari Rabbku. Ini adalah salah satu yang dipuji, ya, sampai-sampai untuk masuk untuk melakukan buang hajat, dia menutupi kepalanya karena dimiliki rasa malu.
Ya meskipun pada hakikatnya kalaulah tidak dia menutup kepalanya maka tidaklah berdosa. Akan tetapi yang dipuji adalah adanya rasa malu dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya Allah adalah Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Sitir. Allah Maha Menutupi. Allah menutupi aib hamba-hambanya. Ketika dia melakukan maksiat, maka Allah tidak membuka aib mereka. Allah tidak membuka aib kita, ikhwan fiddin, tatkala kita berbuat kemaksiatan. Tatkala kita bertaubat kepada Allah dari maksiat yang telah kita lakukan, yang padahal itu Allah telah tutup aib kita, maka Allah mengampuni dosa kita. Allah menyukai hamba-hambanya yang menutupi dirinya. Tidak memperlihatkan auratnya, tidak berbangga-bangga dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Kalaulah seorang hamba berbuat dosa, lalu Allah menutupinya, maka sejatinya dia tutupi aibnya. Karena apabila Allah tutup aibnya di dunia, maka lebih lagi Allah akan menutup aibnya di akhirat. Tidak ada lagi penghalang nanti di akhirat kelak. Ya, jangan buka aib kita ketika di dunia yang akan menyebabkan terbukanya aib kita di hadapan seluruh makhluk tatkala di padang mahsyar kelak. Celakalah dan celakalah bagi orang yang sudah ditutup aibnya oleh Allah. Malah dia keesokan harinya berbangga-bangga menceritakan kepada temannya, bangga dengan keburukan, bangga dengan keharaman yang dia lakukan. Wal'iyadu billah. Kalaulah Allah wajibkan kita menutup aib kita, maka Allah beri balasan, lebih lagi kalau kita juga menutup aib saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya, dia tidak menelantarkannya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan siapa saja yang memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min qurabati yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang melepaskan sesuatu kesulitan dari saudaranya, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitan yang banyak. Ya, pada hari kiamat. Karena kita butuhkan kesulitan pada hari kiamat. Maksudnya kita butuhkan untuk terlepas dari kesulitan pada hari kiamat kelak. Yang tidak ada orang yang dapat menolong kita sebagaimana tatkala kita meminta tolong di dunia. Yang akan menolong kita pada hari kiamat adalah amal saleh yang telah kita lakukan tatkala kita di dunia. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Dan Nabi SAW memperingatkan orang-orang yang selalu mencari-cari aurat orang lain, kemudian mengumumkannya kepada orang lain, menyebarluaskan rahasia-rahasia orang lain. Dan Rasulullah memperingatkan kepada orang ini dengan mengatakan, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aurat saudaranya muslim, niscaya Allah akan menutupi auratnya pada hari kiamat. Wa man kashafa aurata akhihil muslimi kashafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi. Dan barang siapa yang membuka aurat saudaranya muslim,
niscaya Allah akan membuka auratnya hingga Allah membukakan aibnya di rumahnya sendiri. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi seperti itu. Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimina wa la tattabi'u auratihim. Jangan kalian menghibah kaum muslimin dan janganlah kalian mencari aib-aib mereka. Wa innahu man ittaba' auratihim yattabi'allahu auratahu. Dan barang siapa, ya karena sesungguhnya barang siapa yang mencari aib-aib mereka, niscaya Allah akan mencari-cari aibnya. Wa man yattabi'allahu auratahu yafdahu fi baitihi. Dan barang siapa yang Allah cari aibnya, niscaya Allah akan membuka aibnya di rumahnya. Sampai dalam perkara rumah, dalam rumah juga Allah akan bukakan aibnya. Nas'alullaha lana al-'afwa wal 'afiyah. Sebagian ulama salaf mengatakan, saya telah mengetahui suatu kaum, mereka memiliki celah-celah. Lalu mereka menyebut celah-celah manusia. Mereka memiliki celah dan mereka menyebutkan celah-celah manusia. Mereka memiliki aib dan mereka menyebutkan aib-aib manusia. Maka manusia pun menyebutkan celah-celah mereka. Saya mengetahui suatu kaum, mereka mempunyai celah-celah, lalu mereka menahan diri dari celah-celah manusia. Mereka memiliki aib, tapi mereka juga menahan diri dari aib-aib manusia, tidak menyebarkannya. Maka celah-celah mereka pun dilupakan. Celah mereka pun tertutupi. Dan betapa indahnya perkataan seorang penyair dengan mengatakan, apabila kamu ingin hidup selamat dari sesuatu yang menyakitkan dan bagianmu terwujudkan serta harga dirimu terjaga, maka janganlah kamu dengan lisanmu menyebut-nyebut celah seseorang. Dan matamu apabila menampakkan kejelekan-kejelekan orang lain kepadamu, maka jagalah dia. Dan katakanlah kepada matamu ini, wahai mata, ketahuilah manusia juga mempunyai mata. Wahai mata, ketahuilah manusia juga memiliki mata. Ikhwan fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadikan kita sebagai orang yang memiliki sifat malu. Sebelum melakukan sesuatu terhadap orang lain, pikirkan terlebih dahulu, bagaimana kalau kita yang merasakannya. Sebelum Anda membuka aib orang lain, rasakan terlebih dahulu, bayangkan terlebih dahulu bagaimana malunya aib, bagaimana malunya mereka tatkala terbuka, tersebarnya aib mereka. Bagaimana kalau kondisi itu ada pada diri kita? Jadilah orang yang memiliki sifat malu yang selalu terkait dengan antara menutupi dan tidak menutupi. Malu atau tidak malu, menutupi aib orang lain ataukah tidak menutupi aib orang lain. Dan ini memiliki keterkaitan. Ya, innallaha hayyun sittirun. Allah maha malu dan Allah maha menutupi. Yuhibbul satra ya wa yuhibbul haya'a was satra. Allah menyukai sifat malu dan Allah menyukai sifat menutupi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat.
Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.